Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Kembali kita bertemu di tempat dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita pejam kita tundukkan kepala. Kita katakan Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat kesempatan yang sudah berikan kepada kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa menonton Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Itu semuanya karena kebaikan-Mu, itu semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan dalam menyanyi dan beriman dan mengucapkan setiap lirik yang ada Tuhan. Bukan hanya kami menyanyi dengan mulut saja, tapi kami menyanyi dengan roh dan jiwa kami Yesus. Dan biarkanlah ini menyenangkan hati-Mu dan menguatkan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagi semua Bapak Ibu yang berbeban berat, bagi semua saudara-saudari sekalian yang lagi mempunyai masalah, biarkanlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin, mari kita nyanyikan bersama. Haleluya Yesus, kami serahkan Tuhan segala beban hidup kami, masalah kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Katakan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman saudara, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari kita sujud saudara, katakan beban berat, datanglah kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah.
berbeban berat kepada Yesus. Wah, hidupku, ku terima anugerah-Nya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup saudara dan saya. jemaat yang berbeban berat, taruhlah tanganmu di dada. Taruhlah tanganmu di dada. Jika kamu berbeban berat, jika ada masalah apapun itu saudara yang kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu, taruh hatimu di dada. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Tuhan tahu saudara, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi, Tuhan pasti ubah hidup saudara dan saya. Sujud di altarnya, sujud.
setiap tangan-tangan yang menaruh dadanya Tuhan. Jika mereka berbeban berat, jika mereka ada masalah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, bebaskan itu ya Roh Kudus. Bebaskan itu Tuhan dari segala kesedihan, dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran Tuhan. Apapun yang mereka bawa, masalah yang ada dalam kehidupan jemaat-jemaat kami dan kami juga yang ada di tempat ini, kami mau serahkan di kaki-Mu, di altar-Mu saja Tuhan. Biarkanlah kami berserah, biarkanlah kami percaya, biar kami beriman terus Tuhan. Terus menerus tidak ada berhentinya Yesus. Biar api-Mu selalu menyala-nyala dalam hati kami dan tidak pernah redup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat ya saudara? Saya mau bilang, Anda luar biasa, tapi sebenarnya saya pengen dengar haleluya. 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 Saya dengar yang di sini aja, yang di rumah nggak tahu ikutan apa enggak, tapi saya percaya pasti kita mau sorak-sorakan haleluya, kita mau bersorak buat Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini, katakan betapa dalamnya. Haleluya. Saudara, katakan
Amin saudara. Yesus Tuhan kita, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah yang saya dengar berhari-hari ya. Saya dengar berkali-kali gitu beberapa hari ini. Lagu yang benar-benar satu lagu yang saya bisa bilang mungkin sebagai pengakuan kasih kita kepada Tuhan. Kadang tuh kasihnya Tuhan itu di luar akal budi kita. Amin saudara. Begitu baiknya kadang dalam kesusahan dia selalu setia. Dalam kekhawatiran dia memberikan kita ketenangan. Dalam ketakutan dia memberikan kita selalu damai sejahtera ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarkanlah lagu ini menjadi berkat bagi saya, bagi kita semua di tempat ini. Dan juga terutama buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau begitu baik Tuhan.
Aku cinta Kau, aku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Kau dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku Engkau puji, ku cinta. Mari katakan ku cinta Kau, Yesus, sekali lagi. Ku cinta Kau, Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku Engkau dengan segenap hati, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku dengan segenap hati Tuhan, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku Engkau puji, ku cinta. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, sekali lagi katakan dengan senang hati dan dengan senang jiwaku Engkau puji, ku cinta. Halo, shalom, selamat pagi kepada semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di mana kita dapat bersama-sama akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan bersama-sama untuk menelaah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari yang indah ini kami bersama-sama akan belajar daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti makna daripada firman Tuhan, di mana kami mendapat rema daripada firman Tuhan, dan Engkau berkati urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus,
baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang membawakannya. Tuhan, hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu. Engkau-lah yang dipermuliakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba serahkan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama melihat di dalam buku Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema tekun. Tekun. Tekun artinya adalah jikalau kita menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan atau pelayanan, lalu di dalam perjalanan kita mendapat suatu hambatan, seolah-olah kita memandang bahwa perjalanan kita gagal. Tetapi kita tidak berhenti. Kita terus menjalankan kegiatan pekerjaan itu dan pelayanan itu sampai pada akhirnya. Walaupun di dalam hati kita mempunyai suatu prasangka tidak berhasil, tetapi kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan solusi yang baik sehingga kita sampai dapat menyelesaikan pelayanan itu dengan suatu kepuasan, kebanggaan karena kita mendapat melakukan pekerjaan sampai kepada finish yang terakhir. Oh haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, jadi tekun atau ketekunan itu adalah suatu karakter yang sangat membanggakan. Karena apa? Karena akhir daripada ketekunan kita mendapat suatu kepuasan bahwa pekerjaan yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Contoh dari firman Tuhan, kita mengenal cerita ini sangat populer, yaitu tentang Ayub. Ayub yang begitu kaya raya, dia jatuh miskin, melarat, bahkan dia sendiri menderita. Bukan itu saja, istrinya meninggalkannya, dan keempat temannya yang akrab, yang senantiasa memberi semangat kepadanya dalam keadaan seperti itu. Ayub bukannya diberi penghiburan atau diberi kepuasan, tetapi keempat temannya itu menekan Ayub supaya Ayub mengaku apa yang dia perbuat kepada Allah, sehingga Allah menghukum Ayub begitu luar biasa. Tetapi
Ayub, dia tetap mempertahankan dirinya. Dia katakan bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar kepada Tuhan. Ayub mempertahankan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga teman-temannya begitu menekan kehidupan Ayub. Sehingga Ayub, dia sebagai manusia yang terdiri daripada darah dan daging, lalu terucaplah kata-kata daripada Ayub yang mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang salah di hadapan Allah. Tetapi saat ini Allah membelenggu, memasung kakinya. Aku berseriak kepada Allah, tetapi Allah tidak mendengarkannya. Kalau aku tahu akan kejadian seperti ini, lebih baik aku tidak lahir ke dalam dunia. Lebih baik aku mati di dalam kandungan ibuku. Lalu terucaplah kata-kata daripada Ayub bahwa Allah melakukan sesuatu yang salah di hadapan kehidupan Ayub pribadi. Dan pada saat itu juga Allah datang kepada Ayub, mengatakan kepada Ayub, mari kita berperkara sebagai seorang laki-laki. Aku akan mengatakan kepadamu, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku dapat melakukan apa-apa yang aku kehendaki. Siapakah yang memimpin atau yang mengatur planet-planet di cakrawala dan bumi? Siapakah yang mengaturnya dengan segala isinya, segala binatang-binatangnya, baik binatang yang lemah, baik binatang yang kuat, karakter-karakter perbuatan binatang itu sendiri. Siapakah yang mengatur? Akulah yang mengatur dengan segala kuasa yang ada. Lalu Allah mengatakan bahwa aku Allah yang adil, yang memelihara bumi, merawat bumi, memberikan tumbuh-tumbuhan supaya dapat dimakan oleh segala makhluk yang ada di bumi, yang memberikan cahaya terang matahari, memberikan hujan, memberikan mata air di dalam bumi untuk kehidupan segala makhluk. Akulah Allah yang adil, dan akulah Allah yang benar, yang selalu memberikan rancangan-rancangan yang terbaik bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Siapakah, hakim manakah yang dapat menuntut kepadaku bahwa aku melakukan hal yang salah kepada makhluk yang ada di bumi? Pada waktu itu, sidang jemaat, Ayub mendengar perkataan daripada Allah. Ayub sadar bahwa perkataannya telah menyinggung kekuasaan, keadilan, dan kebenaran daripada Allah. Maka Ayub menarik kembali kata-katanya dan dia minta ampun. Dia katakan, hanya satu kali aku mengatakan itu kepada Allahku. Untuk kedua kalinya
Tetapi sekarang, saat ini, aku mengenal Allah karena aku melihat dengan mataku sendiri. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, perkataan daripada Ayub ini, dia menarik semua perkataan hal yang salah tentang Allahnya. Allah membenarkan apa yang Ayub katakan, diampuni, dan dikatakan bahwa Ayub tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi untuk teman Ayub yang menekan kepada Ayub, mereka mendapat hukuman. Mereka tidak akan terampuni. Hanya oleh doa daripada Ayub, mereka dapat diampuni. Luar biasa sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bahwa Ayub dengan mempertahankan kebenarannya, Allah menerima bahwa memang benar apa yang Ayub rasakan itu adalah ujian di mana Ayub telah lulus. Dia mendapat suatu kemenangan. Apa yang Ayub miliki yang sudah hilang, hartanya diganti 2 kali lipat. Anaknya 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan, memiliki kembali anak yang baru. Bahkan anak itu adalah anak yang terbaik, tercantik. Pada waktu itu Ayub memiliki baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Sidang jemaat yang kekasih, lihat dengan ketekunan daripada Ayub, dia telah menolong dirinya sendiri, di mana dia sudah menang daripada pencobaan yang dia alami. Dia telah lulus karena ketekunan. Lalu yang kedua, contoh daripada firman Tuhan tentang tekun. Ketekunan ini adalah Nabi Nuh. Sidang jemaat, pada waktu itu Nabi Nuh mendapat firman daripada Allah. Mengatakan Nuh buat sebuah bahtera dari kayu gofir. Dikasih tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, 3 tingkat. Dan dia kasih tahu bahwa dibuatnya bukannya di pantai laut atau di dekat sungai, tetapi bikinnya di atas pegunungan. Sidang jemaat yang kekasih, secara logika tidak masuk akal. Tetapi Nuh, di mana dia mendengar firman yang Allah berikan, langsung dia bertindak. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, 3 anak mantunya, dan mempunyai seorang istri. Lalu dia mungkin berunding dengan keluarga. Gak mungkin kalau dia bikin berdelapan saja satu bahtera yang besar yang nanti akan dimuat oleh sepasang binatang yang akan masuk, yang diselamatkan oleh Allah. Lalu dia mulai menyebarkan berita ini kepada handai sholat, famili, saudara. Ya, dia kasih tahu di muka umum, diberitakan bahwa
dia akan mati. Hanya ikan, karena ikan hidupnya di air, ya. Tapi orang yang hidupnya di darat, binatang yang di darat itu akan mati kalau air bah datang ke permukaan bumi ini. Satu berita yang menakutkan. Pengumuman ini, pemberitaan ini diterima sama banyak orang. Lalu mereka berduyun-duyun. Saya dapat bayangkan, mari aku bantu. Yang penting aku bisa diselamatkan juga, ya. Aku bisa masuk. Jangan sampai aku tenggelam, binasa di dalam air bah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Ya, mereka bekerja bersama-sama membuat bahtera yang besar. Dan apa jadi? Mulai pikiran manusia menggerogosi hatinya. Dia bilang, sudah 30 tahun, tetapi bumi masih tidak apa-apa. Dan dia mulai rasa ingin kembali kepada keramaian dunia. Kalau di pegunungan kan sepi. Malam hanya ditemanin sama jangkrik, sama burung-burung malam, ya, songgeret, binatang malam yang bunyi keras. Dia mulai rindu kepada keramaian dunia, mulai kembali kepada keramaian. Sudah 30 tahun aku bekerja, tetapi sekarang aku akan pulang lagi ke rumahku asal. Mereka satu persatu, karena satu pergi, maka yang lain pada ikut. Ya, ikut. Sidang jemaat yang dikasih, bagaimana denganmu? Apakah Nuh dewa? Bukan. Dia manusia biasa. Dia juga ingin tinggal di dalam keramaian dunia. Dia merasa senang, gembira daripada tinggal di pegunungan yang sepi. Tetapi Nuh ingat, kalau Nuh turun mengatakan, aku juga bosan. Ternyata sudah 10 tahun kita buat bahtera, tapi tetap terang benderang dunia, tidak ada gejala-gejala mau ada hujan yang lebat. Mari kita turun. Otomatis istrinya ikut, otomatis anaknya laki-laki ikut, istri anaknya ikut untuk turun. Tetapi tidak dengan Nuh, sidang jemaat. Nuh tetap tekun. Orang lain pergi meninggalkan dia. Dia tetap tekun. Dia tetap pegang perintah daripada Allah. Dia menguatkan istrinya, anaknya, mantunya, berjuang terus untuk membangun bahtera yang dipesan oleh Allah. Selama 120 tahun lamanya bahtera itu jadi, dibuat sedemikian. Allah mengatakan pintunya hanya 1, lalu dibuat pintu. Lalu Allah mengatakan, masuklah Nuh, masuklah istrimu, anak-anakmu dan mantu. Mereka masuk. Lalu Allah memanggil sepasang binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh mendapat pesan, binatang-binatang yang halal kamu boleh bawa lebih banyak untuk persiapan di dalam penantian bencana air bah yang akan datang.
Allah firmankan. Dan setelah mereka masuk, seluruh binatang-binatang yang terpanggil oleh Allah, mereka semua masuk. Lalu pintu itu dikunci oleh Allah. Kalau Allah sudah kunci pintu itu, orang yang di luar tidak bisa masuk dan orang yang di dalam tidak bisa keluar. Dan setelah Allah kunci pintu itu, maka terjadilah air bah yang luar biasa. Air turun dari langit, air turun naik dari mata air di bumi, sehingga seluruh permukaan air, permukaan bumi penuh dengan air. Saya dapat bayangkan sidang jemaat, teman-teman ada isolat yang kenal dengan Nabi Nuh, yang pernah membantu membuat Basra. Mereka menghampiri pegunungan itu dan mulai kesuk, sak. Nuh, buka pintu, aku mau masuk. Aku yang membantu kamu dulu menebang pohon kayu gofir. Aku yang membantu kau 20 tahun. Tapi Nuh tidak bisa membuka pintu itu karena pintu sudah terkunci oleh Allah. Sehingga semua makhluk pada waktu itu di bumi, firman Tuhan katakan binasa. Siapa yang selamat? Mereka yang mendengar firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Dia dapat hidup, yaitu Nuh, istri, 3 anak laki-lakinya dan 3 pembantunya. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Sidang jemaat, dengan ketekunan yang Nuh miliki, maka dia menyelamatkan keluarganya, di mana keluarganya tidak binasa, tenggelam di dalam air bah yang Allah berikan pada waktu itu. Sidang jemaat yang terkasih, ternyata ketekunan yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Siapa yang tidak cinta kepada keluarga? Saya tahu pasti semua orang mencintai keluarganya. Istri mencintai suami, suami mencintai istri, ayah ibu mencintai anak-anak dan mantunya. Demikian juga sebaliknya, anak-anak mantu mencintai kepada orang tua dan mertuanya. Ini sudah ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita belajar tekun di dalam kita mengiring kepada Tuhan, selain dari menyelamatkan kita sendiri, juga menyelamatkan keluarga. Luar biasa. Bahkan contoh yang lain di dalam firman Tuhan, sidang jemaat, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia tekun. Dia tekun mengiring kepada Tuhan. Pada waktu dia muda, dia adalah penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi di dalam pertengahan perjalanan rencana ke kota Damsyik untuk membinasakan orang-orang yang percaya, yang melakukan penyembahan
memuji dan memuliakan Yesus Kristus, dia akan dibinasakan. Tetapi Tuhan Yesus kita di surga, dia melihat dia adalah Allah yang hidup. Bukannya waktu dia nanti naik ke surga lalu diam saja, tidak. Tetapi Allah menjadi pendoa syafaat bagi anak-anaknya yang menyembah dan percaya kepadanya. Dan pada waktu dia melihat Rasul Paulus yang pada waktu itu bernama Saulus ingin mempunyai rencana jahat, lalu Allah tangkap dia, Yesus tangkap. Dan pada waktu itu Roh Kudus menguasai hidup daripada Saulus, pemuda yang gagah perkasa, pemberani, menerang bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus akan dibinasakan. Tetapi pada waktu dia ditangkap dan Roh Kudus menguasai hidupnya, dia adalah seorang rasul yang tekun. Ketekunannya luar biasa. Sehingga dia biarpun ditangkap, biarpun dia tidak hidup bebas, dia dipenjara di kota Roma. Tapi Rasul Paulus dipenjara bukannya di jeruji besi, tetapi Rasul Paulus di dalam cerita Rasul Paulus ditahan di penjara di dalam satu rumah. Dia hanya tidak boleh keluar untuk memberitakan berita keselamatan dari Tuhan Yesus, tetapi orang lain boleh, teman-temannya, saudaranya, atau anak-anak Tuhan yang menengok kepada Rasul Paulus pada tempat dia di mana dia tidak boleh keluar, ditahan di sebuah rumah yang dia boleh masuk. Tetapi satu rencana yang luar biasa Rasul Paulus lakukan, dia tidak boleh keluar kemana-mana, tetapi dia kerjakan suatu pekerjaan yang mulia dan hebat luar biasa. Dia pakai surat kirimannya luar biasa. Surat kirimannya sampai kemana-mana, ke kota-kota, ke pelosok-pelosok daerah. Sampai saat ini, surat kiriman daripada Rasul Paulus menghidupkan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, di mana bahwa kehidupan kita yang kita miliki ini, kita harus memiliki sesuatu kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan itu melekat menjadi suatu ketekunan, dan Rasul Paulus lakukan itu sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di antara kita pribadi. Kita banyak makan firman dari surat kiriman Rasul Paulus bagi kita. Dengan ketekunan Rasul Paulus, di mana dia menjadi saksi yang hidup, yang mengatakan bahwa dahulu apa yang aku lakukan adalah hal yang merugikan jikalau dibandingkan dengan saat dia mengenal kepada Yesus Kristus, menjadi satu keuntungan yang besar bahwa dia melihat kemuliaan Allah yang memimpin di dalam hidupnya. Dengan ketekunannya dia mendapat satu anugerah. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 5, di mana dia memberikan suatu kesaksian
atau dia melihat dalam di luar tubuhnya atau di dalam penglihatan pada waktu dia tidur. Dia melihat orang yang dia kenal 14 tahun lamanya. Orang itu pergi, dibawa masuk ke dalam langit yang ketiga dari sorga. Rasul Paulus melihat penglihatan itu, dan dia lihat bahwa tingkat 3 dari sorga itu adalah Firdaus. Sidang jemaat, dari penglihatan Rasul Paulus ini kita mengerti bahwa Firdaus yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah, maka dia masuk ke dalam Firdaus. Ternyata Firdaus itu adalah tingkat ketiga dari surga. Jadi masuk di dalam bagian surga. Jadi kalau kita mengatakan kepada orang yang meninggal pada saat ini juga, orang yang percaya kepada Tuhan, maka rohnya dibawa ke dalam surga sama dengan Firdaus. Firdaus itu adalah tingkat ketiga dari surga. Jadi kalau kita lihat ada tingkat ketiga, maka kita percaya ada tingkat kedua, dan kita percaya bahwa ada tingkat yang besar. Tingkat ke satu adalah tempat di mana Allah bersemayam. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia akan menjadi terang. Nanti satu kali kelak dunia tidak perlu lagi matahari. Allah kita menjadi terang untuk menerangi di dalam keadaan kita, di dalam Firdaus. Sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, jadi luar biasa. Mengapa saya katakan orang yang mempunyai ketekunan itu adalah satu karakter yang luar biasa? Karena dengan karakter ketekunan yang kita miliki, maka kita dapat, selagi kita hidup di dalam dunia, pribadi kita dipelihara oleh Tuhan. Pribadi keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Dengan ketekunan yang kita miliki, maka kita menjadi saksi banyak orang, supaya kesaksian itu menjadi suatu daya tarik mereka mengenal kepada Yesus Kristus dan masuk ke dalam Firdaus, langit ketiga dari surga. Luar biasa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu ketekunan itu mempunyai suatu pengaruh yang luar biasa di dalam kita mengiring kepada Tuhan, maukah kita memiliki ijazah atau sertifikat yang namanya tekun? Kalau kita mau ijazah atau sertifikat yang namanya tekun itu, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4, di situ dikatakan yang pertama yaitu ujian terhadap imanmu.
Selalu kita kalau mendapat ijazah baik SD, SMP atau SMA atau universitas, kita harus menempuh ujian pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, diberi pengetahuan dari guru. Begitu juga kita. Kalau kita pengen mempunyai sertifikat yang namanya ketekunan itu, maka kita harus ujian. Ujiannya apa? Yakobus mengatakan ayat yang kedua dari pasal yang ke-1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam kita hidup di dalam dunia ini, di dalam kita bekerja, di dalam kita usaha, di dalam kita melayani, tidak selamanya jalan mulus. Ada gejugan-gejugan, yaitu namanya pencobaan, masalah. Nah, bisakah kita pada waktu kita menghadapi masalah itu? Yakobus mengatakan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Kita biarkan pencobaan itu bersama dengan kita. Kita akan terus menanggungnya, tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani pasal 6, bukan Ibrani, Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah adil, dan sebab itu Ia memberikan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu mengalami cobaan, Ia akan memberikan jalan bagi kamu, jalan keluar, supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan berikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi sidang jemaat yang kekasih, apapun pencobaan yang kita alami, jangan kita tanggung dengan diri kita sendiri, tetapi kita belajar menyerahkannya bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang akan membuat jalan-jalan bagi kita supaya kita dapat menanggung. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita sendiri. Sidang jemaat yang kekasih, jadi kalau Yakub memberikan suatu pandangan supaya kita menganggap pencobaan itu merupakan suatu kebahagiaan, karena Yakobus sudah
di dalam firman-Nya. Sidang jemaat yang kekasih, karena dengan pencobaan yang kita alami, maka kita belajar bahwa di dalam ketekunan yang kita hadapi dalam pencobaan, ia akan mengeluarkan buah yang masak. Jadi ujian di dalam iman itu merupakan suatu persyaratan untuk mendapat sertifikat atau ijazah tekun. Dan setelah kita mendapat ijazah ketekunan ini, maka kita akan berbuah. Ya, berbuah, buah yang matang. Artinya dari SD anak-anak akan masuk kepada SMP remaja dan masuk ke SMA, mulai dewasa dan mulai ke universitas. Dia makin besar, berbuah terus, meningkat terus. Arti berbuah matang yaitu kita orang yang tekun mengiring kepada Tuhan, maka kita mempunyai pengalaman hidup, di mana pengalaman itu menjadi matang, baik secara jasmani maupun secara rohani. Lihat kepada Ayub. Pada waktu dia melihat Allah turun kepada Ayub, Ayub mengatakan apa? Dulu aku mengenal Allah hanya kata orang. Sebab itu dia masih ragu-ragu kepada Allah. Dia katakan Allah tidak bijaksana, Allah menghukum tidak adil. Tapi sekarang dia tahu bahwa dengan pencobaan yang dia alami, bahwa dia mengerti, mengenal Allah secara pribadi, yaitu matanya sendiri melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah. Itulah kematangan yang dimiliki oleh Ayub. Sidang jemaat yang kekasih, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga tidak pernah terlewatkan. Sekali-kali kita mengalami pencobaan, tetapi kita lewati bersama dengan Tuhan, dan kita menjadi berpengalaman, sehingga setiap kali kalau ada orang yang sama dengan apa yang kita alami dan kita bisa menang di dalam pencobaan itu, maka kita bisa bersaksi kepada orang itu yang sama dengan pencobaannya di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong hidup yang percaya kepadanya. Dia akan menerima pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi dengan buah yang matang, sidang jemaat, kita memiliki pengharapan. Nah, sekarang kita mau tahu apakah pengharapan itu. Di dalam buku Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, di situ dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sidang jemaat,
ternyata pengharapan itu adalah sau. Sau adalah jangkar. Perahu yang kecil atau besar memiliki jangkar. Kalau dia mau berhenti di tengah laut karena ada ombak yang besar yang akan menghanyutkan kapal lautnya atau kapal sampan yang kecil di sungai-sungai atau di danau-danau, maka dia harus turunkan jangkar, sau, dan jangkar itu akan menggait batu karang di dalam lautan dan mulai menggait mencengkram batu karang sehingga kapal yang terombang-ambing di permukaan laut itu tertahan, tidak bisa terdampar, tidak akan terbensur dengan batu-batu karang yang ada di permukaan laut, dan kapal itu terselamatkan. Begitu juga dengan kita. Jika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, kita mempunyai pengharapan karena kita mempunyai buah yang matang. Pengalaman hidup baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita mempunyai sau, jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan di dalam, di belakang tabir. Sidang jemaat, saya ingin tahu jangkar yang dilabuhkan di belakang tabir itu di mana? Di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa di belakang tabir itu ada di dalam ruang maha suci. Di belakang tabir itu ada di atas tabut Allah. Jadi tidak sembarangan. Di belakang tabir itu ada di atas tabut Allah yang letaknya di depan tutup pendamai. Tutup pendamai ini adalah tempat Allah turun, merupakan awan, ada di tutup pendamai. Pada waktu Allah berfirman kepada bangsa Israel, merupakan awan yang turun di tutup pendamai. Letaknya ada di belakang tabut, di belakang tabir. Sidang jemaat yang terkasih, jadi jangkar yang diturunkan melalui pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu ditaruh setelah dilabuhkan di belakang tabir. Itu letaknya di depan. Kalau Allah sedang berfirman melalui awan, maka kita ada di depan. Jangkar kita ada di depan. Jangkar yang aman bagi jiwa kita ada di depan tutup pendamai. Sidang jemaat yang kekasih, luar biasa.
jadi orang yang tekun, orang yang mempertahankan pekerjaannya, pelayanannya di dalam Yesus Kristus sampai kepada akhirnya dia memiliki sesuatu kekuatan yang dahsyat di dalam hidupnya, karena jangkarnya, saungnya, pengharapannya ada di depan tutup pendamai, yaitu Allah turun ke tabutnya merupakan awan, maka kita ada di depan Allah. Sidang jemaat yang terkasih, dari sebab itu Yakobus bilang, memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna dan utuh. Itu kalau kita sudah melabuhkan pengharapan kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan ketekunan yang kita miliki, maka kita menjadi sempurna dan utuh. Kalau sudah sempurna dan utuh, Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 mengatakan, supaya kamu tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Tidak jemaat, kita tidak mempunyai kekurangan sesuatu apapun. Yang kita dicukupi. Arti dicukupi bukannya kita punya rumah gedung, bukannya kita punya mobil banyak, isu dicukupi. Belum tentu isu merasa cukup. Dia terus bekerja untuk mempertahankan kekayaan, menderita terus. Tetapi orang yang menyerahkan hidupnya tekun kepada Allah, tak kekurangan sesuatu apapun, artinya dia merasa cukup. Kita mencukupi hidup kita apa yang kita miliki. Karena kita ada di dunia ini bukan untuk selamanya. Kita hanya berkelana. Harta dunia adalah milik dunia. Kita punya berapa? Waktu kita meninggal, kita hanya bawa peti ke sana. Kita bawa bunga segenggam. Mobil, rumah yang besar kita nggak bawa. Ya sebab itu, biarpun kita hidup hanya kontrak, hanya memiliki apa yang kita miliki, cukup. Karena Tuhan bilang, kalau kita tekun kepada Tuhan, Dia akan beroleh buah yang matang, dan dia akan sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Cukup. Apa yang kita mau, Tuhan akan cukupi. Pada waktunya Tuhan cukupi. Tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Dan sebab itu sidang jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memiliki ketekunan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Kita tekun bersama dengan Tuhan. Karena tekun akan membuahkan kepada kita kepuasan, menolong hidup kita, menolong keluarga kita, menjadi saksi bagi orang lain.
sehingga Allah boleh berkenan dan bangga. Seperti Allah bangga kepada Ayub. Ayub tidak dikatakan bersalah, tetapi Ayub diberkati dengan berkelimpahan. Pada pagi hari ini, sidang jemaat yang kekasih, mari kita miliki bersama-sama ijazah, sertifikat, tekun di dalam hidup kita. Karena dengan ketekunan kita boleh merasa puas di dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan berikan kepada dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jikalau selama ini kita belum memiliki ketekunan, mari kita hidup baru. Yang lama berlalu, dulu tidak tekun, sekarang yang baru telah datang. Kita memiliki ketekunan di dalam kehidupan kita, mengiring kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita sampai kepada akhir hidup kita. Kita akan tutup firman Tuhan dengan satu doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami di dalam kami bekerja, mengalami suatu pelayanan di dalam hidup, karena Tuhan mengizinkan, memilih kami untuk melayani Engkau. Berikan kami ketekunan supaya kami tetap melakukannya sampai pada akhirnya. Karena kami tahu apa yang kami hadapi, Tuhan suruh campur di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Oleh sebab itu kami ingin tekun bekerja, melayani pekerjaan-Mu, melakukan kegiatan yang kami punya di dalam dunia ini. Kami tidak bosan, kami melakukan, karena semuanya baik yang ada di dalam dunia ini untuk kehidupan jasmani kami maupun pelayanan kami untuk memberikan kehidupan untuk rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersama dengan karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih firman Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang membagi-bagikan berkat, apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, Engkau yang mencukupinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah pimpin ibadah online pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Dan tiba saatnya di mana kami akan berpisah. Tuhan, Engkau beserta kami. Mungkin suara hamba-Mu telah berhenti, tetapi suara Roh Kudus senantiasa menjelaskan, menerangi kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tekun mengiring kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami tutup ibadah pada online pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus.
dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih. Umat yang percaya kata